tentang sejarah bikinan Belanda mencetak sebuah buku judulnya Kidung Sunda tahun 1927. Di situ diceritakan bagaimana kerajaan Sunda, raja dan seluruh pasukan serta keluarganya dihabisi oleh Patih Gajah Mada di Bubat. Itu dongeng bohong. Ada lagi cerita bikinan, cerita fiktif bikinan, yaitu yang dinamakan Pararaton, cerita tentang Ken Angrok. Nama Ken Angrok tidak pernah kita temukan di prasasti manapun, di naskah manapun, tidak ada nama Angrok. Itu ditulis 1920, ketika mulai muncul pergerakan-pergerakan nasional. Pelopornya orang-orang mulai zaman Diponegoro itu orang keraton semua. Kita ikut turunannya wong Mojopahit, lawan. Pangeran Kanduruan itu anaknya Raden Patah. Jadi adike Sultan Trenggono. Dengan ibu yang asalnya dari Mojosongo, dari Brebes sana. Nah, setelah berkuasa di sini, Pangeran Kanduruan menjadi raja di Sumenep. Ya, jadi makam di Astapigi sana ada makamnya Pangeran Kanduruan karena jadi raja di sana. Itu aja ya. Jadi dia bukan anaknya Trenggono tapi adiknya Trenggono. Jadi itu. Dan Mojokerto sebagai bekas kekuasaan besar Mojopahit, ya, itu tetap dianggap memiliki kekuatan sebagai pusat keraton. Karena itu pasca perang pertempuran 10 November, ibu kota itu pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto inilah pertama kali rekonstruksi tentara nasional, ya, dari BKR menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia. Dan pertama kali di Mojokerto ini dibentuk PTRI, Polisi Tentara Republik Indonesia, yang nanti akan jadi Korp CPM. Ya, jadi dulu namanya Petri, Polisi Tentara di Mojokerto ini. Nah, ada satu hal yang wajib kita ketahui, yaitu berkaitan dengan Mojopahit, tentang sejarah bikinan Belanda yang itu sudah memecah belah kita. Ya. Belanda mencetak sebuah buku judulnya Kidung Sunda tahun 1927. Di situ diceritakan bagaimana kerajaan Sunda, ya, raja dan seluruh pasukan serta keluarganya dihabisi oleh Patih Gajah Mada di Bubat. Pernah dengar perang Bubat? Itu dongeng bohong, ya, dibikin Belanda untuk mendiskreditkan Gajah Mada. Ya, jadi dulu tidak boleh ada tokoh yang dibanggakan, itu tidak boleh. Kenapa? Ini sebagai cikal bakal perlawanan terhadap kolonial. Dibikinlah naskah itu. Karena itu kalau kita cari naskah di kerajaan Sunda sana, kok nggak ada cerita perang Bubat di sana. Ya. Naskah lain nggak ada juga. Ya. Jadi tidak pernah ada, cerita itu tidak pernah terjadi. Itu dibikin baru, karena itu kita tanya, naskah endi? Ya, kalau ada lontarnya mana, kita uji. Dari tahun berapa. Saya udah ngomong gini ke teman-teman di sana. Ya, mereka awalnya protes, tapi akhirnya, iya bahwa memang bikinan untuk mecah Jawa dan Sunda. Sampai sekarang di daerah Jawa Barat, tidak ada satupun nama jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Mojopahit. Nggak ada. Ya. Bikinan Belanda. Karena Belanda tidak ingin ada tokoh, karena semua orang dulu bangga dengan Gajah Mada. Ya. Dibikinlah cerita itu untuk mecah belah. Ada lagi cerita bikinan, cerita fiktif bikinan. Ya. Campuran antara catatan-catatan kerajaan lama, ya, kemudian diselipi cerita bohong, ya, yaitu yang dinamakan Pararaton. Pernah dengar cerita itu? Pararaton cerita tentang Ken Angrok. Nama Ken Angrok tidak pernah kita temukan, kecuali di Pararaton saja. Di prasasti manapun, di naskah manapun, tidak ada nama Angrok itu. Ya, itu ditulis 1920. Ketika mulai muncul pergerakan-pergerakan nasional, di mana pelopornya orang-orang mulai zaman Diponegoro itu orang keraton semua. Mereka punya semangat, kita ikut turunannya wong Mojopahit. Ya.
melawan. Ya. Jadi zaman Diponegoro itu juga merasa bahwa leluhurnya itu keturunan dari Mojopahit, Bondan Kejawen, macam-macam itu orang dari sini. Itu mau dipatahkan oleh Belanda, jangan sampai ada perlawanan. Dibikinlah cerita Ken Angrok, ya, bahwa Rojo-rojo Mojopahit yang dibanggakan wong Surakarta, wong Jogja, wong Mangkunegaran, orang-orang dari mana-mana, sebetulnya turunane wong Singosari. Dan rojo-rojo Singosari turunane Ken Angrok, anak haram, penjudi, maling, pemerkosa, orang yang paling jahat, ya, membunuh untuk kekuasaan. Loh, leluhur wong Ratu-Ratu Jawa. Nggak ada cerita itu, nggak ada. Nama Ken Arok aja nggak ada. Ya. Yang ada pendiri dinasti, ya, itu adalah Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi. Kenapa? Itu ditulis oleh cucunya, ya, Seminingrat Wisnuwardana. Itu Raja Singosari dalam prasasti Mula Malurung. Ya, dia sebutkan kakek saya namanya Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi. Punya anak namanya Anusa Nata, Anusapati. Anusapati punya anak Wisnuwardana, Seminingrat. Jadi di prasasti itu disebutkan Anusapati itu anaknya Rangga Rajasa. Kok di Pararaton Anusapati anaknya Tunggul Ametung. Dari mana nama Tunggul Ametung muncul itu? Ya. Nama Tohjoyo, Ken Umang, nggak ada. Ya. Nanti kalau kita baca di Negara Kertagama juga menyebut raja pertama Singosari itu Rangga Rajasa namanya, bukan Ken Angrok. Ya. Dan dia tidak mati dibunuh orang, ya, seperti cerita Ken Arok. Nggak ada itu nama Ken Umang, nggak ada, Tunggul Ametung, nggak ada. Dongeng itu. Ya. Jadi ini kita harus meluruskan sejarah ini. Ini rusak kenapa? Yang bikin Belanda. Ya. Kenapa? Mulai muncul perlawanan, mulai perang Diponegoro sampai pergerakan nasional. Itu mereka yang bikin. Karena dibikin cerita-cerita. Nanti ada Serat Darmo Gandul, ya, Gatul Lucu. Itu ceritanya ngarang semua, menjungkir balikkan fakta yang ada. Memang disengaja. Ya, nanti kalau mau tahu, saya ada dokumen bagaimana Babat Kediri itu dibikin. Ya. Ada laporannya waktu pembikinan. Mendatangkan dukun kesurupan, lalu dukun itu kesurupan Roy Butolucoyo, dongeng dukun tadi. Dicatat, kemudian diberi, ya, penjelasan, dicetak jadi buku, diberi judul Babat Kediri. Yang merintah Belanda, ada notulensinya, catatan itu ada. Semuanya bikinan Belanda. Nah ini kita harus waspada terhadap naskah-naskah yang memecah belah. Ya, di sini. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi jangan percaya kalau ada peristiwa Bubat itu pernah terjadi. Itu tidak pernah terjadi. Ya. Kenapa? Loh, Raden Wijaya yang mendirikan itu wong Sunda. Ya. Dia menantunya Kertanegara. Jadi bapaknya itu kawin dengan putri Sunda sana. Mulai kecil ya di Sunda. Datang ke sini diambil menantu sama Kertanegara. Ya, gak mungkin. Wong sudah dipakai di sini, wong keluarga raja kok. Jadi itu pecah belah yang berkaitan dengan cerita-cerita tentang usaha meruntuhkan kebesaran Mojopahit, termasuk kebesaran Gajah Mada. Jadi wong Sunda itu diam-diam tanpa tahu sebabnya, hanya karena membaca itu antipati dengan Gajah Mada. Ya. Wong gak dosa, gak lapor-lapor, dibenci. Gitu ya. Kenapa? Karena hasutan tulisan Belanda. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan ya. Mudah-mudahan sejarah harus diluruskan. Sudah waktunya kita begitu. Saya kira